Jadi sekarang ini ada satu lagi, nanti coba lihat. Intinya sih ada challenge-nya gitu. Ya, itu kan ada 5 sekolah nih, tiap jenjang SD 5. Because they were the leader of the Japanese women. She wasn't allowed to come over to Indonesia until much later. Maybe until his daughter became president. When she was born, it was in 1961. Yeah, so half over. The Japanese wife, Bisa dikasih tahu Bu, Ibu dari mana Bu datangnya? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Ke sini gimana Bu, rombongan bawa anak atau bagaimana? Saya ke sini datang bersama anak saya untuk ikutan wisata kreatif dalam menjelang kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini. Oke. Ibu maaf, suaranya boleh digedein sedikit, suara Ibu aja gitu. Oh ya maaf ya Bu ya. Iya nggak apa-apa. Nah Ibu kalau misalkan boleh tahu Bu, kenapa sih Bu Ibu memilih untuk mengunjungi Museum Proklamasi? Sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu bagaimana awal mula negara Indonesia dengan diawali perumusan naskah proklamasi, dan tempatnya ya di sini nih. Jadi kita melihat bagaimana sih asal mulanya perumusan proklamasi sebelum proses kemerdekaan selanjutnya. Ini kan banyak juga ya anak-anak sekarang yang belum tahu gitu ya Bu ya. Mereka tergerus oleh kemajuan zaman, beda sama orang-orang dulu yang memang tahu perjuangannya. Nah itu mungkin menjadi alasan Ibu kah untuk membawa anak Ibu usia berapa Bu? Usia 12 tahun. Apakah itu menjadi pertimbangan anak Ibu untuk wisata kreatif atau bagaimana Bu? Ya, pertimbangan biar anak melek sejarah, biar tahu bagaimana negaranya, biar tahu seperti apa sih negara yang harus kita cintai ini. Tak kenal maka tak sayang, maka dibawalah anak-anak ke tempat sejarah. Tapi sebelumnya sudah tahu sebelum mengunjungi ini bahwasannya museum ini dulunya bekas rumah Laksamana Maeda. Belum tahu. Oh belum tahu. Nah ketika tahu bagaimana Bu sekarang? Luar biasa. Karena saya tahu ternyata ini punyanya orang masa Laksamana Maeda. Setelah mengunjungi ini apakah lebih tinggi rasa nasionalisnya atau maksudnya lebih cinta Indonesia atau bagaimana? Pastinya kita jadi tahu begini, jadi kita harus lebih menghargai dan menghormati pahlawan kita sebelumnya. Buat apa yang terbaik untuk negara kita. Nah ini berkunjung ke sini tuh memang karena menyambut hari kemerdekaan atau memang sudah diniatkan dari jauh-jauh hari? Sudah diniatin dan diundang kita kesini. Oke, nah Bu, kalau Ibu sendiri memaknai kemerdekaan Republik Indonesia itu bagaimana sih Bu? Kemerdekaan Indonesia dimaknai dengan kita harus memerdekakan diri sendiri dengan apa yang terbaik buat kita ke depannya. Nah kan Indonesia sekarang sudah pernah juga nih karena COVID dan lain sebagainya, maksudnya udah melewati jatuh bangun lah gitu. Ada harapan nggak sih Bu untuk Indonesia ke depannya Bu? Ada harapan optimis banget lah semuanya, maju terus. Mungkin apa Bu harapannya Ibu? Indonesia bebas dari korupsi, Indonesia tidak mementingkan diri sendiri, Indonesia ke depannya lebih mementingkan hajat hidup Indonesia. Siap, terima kasih Bu. She wasn't allowed to come over to Indonesia until much later. Maybe until his daughter became president. When she was born, it was in 1961. Yeah, so half over. Yang tetap ada di sini. Ya, di mana di sini ada tempat-tempat The Japanese wife, Nah, jadi kenapa bangunan ini atau gedung ini menjadi museum akhirnya? Karena memang pada saat ditempati Bapak Maeda tahun 45 itu dijadikan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Berarti ini sebenarnya rumah tinggal, benar-benar rumah tinggal awalnya, kemudian karena di sini ada peristiwa perumusan itu
lalu dijadikan museum seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya ini dua sih. Saat itu fungsi ketika ditempati Bapak Maeda itu rumah tinggal sekaligus rumah dinas. Jadi sekaligus kantor beliau di sini gitu. Jadi kebetulan Bapak Maeda adalah orang Jepang atau salah satu lah ya, karena mungkin ada beberapa orang Jepang yang lain yang pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Sehingga ketika para tokoh nasional saat itu kesulitan untuk mendapatkan tempat rapat atau tempat untuk merumuskan naskah proklamasi, mereka akhirnya berinisiatif untuk semacam menghubungi lah Bapak Maeda, meminjam rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Karena di rumahnya Maeda itu lebih aman dari penjajah-penjajah, mengingat dia merupakan sekutu lah gitu Jepang. Sebenarnya Dari kalau kalangan. masalah keamanan itu bisa dibilang secara kebetulan aja sih. Oke. Jadi awalnya itu karena memang para tokoh itu sudah tidak lagi punya tempat, karena Jepang saat itu menerapkan jam malam. Jadi lewat dari jam 10 malam itu hotel-hotel atau gedung-gedung yang biasa dipakai rapat itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Oke. Nah, bingung tidak bisa mendapatkan tempat, akhirnya Bapak Ahmad Subarjo yang saat itu punya koneksi dengan Bapak Maeda, beliau menghubungi Bapak Maeda. Nah, kebetulan karena ini rumah orang Jepang sehingga aman untuk dilaksanakan rapat di sini. Jadi tentara Jepang ataupun polisi Jepang itu tidak akan curiga ketika ada orang kerumunan orang atau orang yang berkumpul di sini untuk mengadakan rapat persiapan kemerdekaan. Oke, berarti bisa dibilang untuk kemerdekaan untuk kemerdekaan gitu ya. Di sini tuh rumah yang paling sangat sangat berjasa lah seperti itu ya untuk kemerdekaan. Betul. Jadi Indonesia. Rumah ini bisa dibilang menjadi saksi dari rumuskannya naskah proklamasi, yang kemudian naskah tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, itu rumah Insinyur Soekarno. Dari itu sebenarnya ada beberapa rumah yang menjadi saksi peristiwa detik-detik proklamasi sih, seperti yang pertama rumah gedung Menteng 31 yang sekarang Museum Juang 45, itu merupakan markas dari para pemuda. Kemudian yang kedua itu rumah Rengas Dengklok milik Jeo Kiesiao. Nah, di sana sempat Bung Karno dan Bung Hatta itu diculik dan diamankan. Kemudian yang ketiga adalah rumah rumusan naskah proklamasi ini, rumah milik Bapak Maeda. Dan yang terakhir adalah rumah milik Bung Karno sendiri, tempat dibacakannya naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi.